Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita sudah masuk bab 2. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor dan faktorisasi prima. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, faktor dan faktorisasi prima pertama, kita sebelum memulai faktor dan faktorisasi prima, kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini, bilangan-bilangan prima ini dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Kayak misal 7. 7 itu cuma bisa dibagi 1 dan dibagi 7. Berarti dia itu bilangan prima. Misal lagi 19. 19 juga gitu. 19 cuma bisa dibagi sama 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 19. 19 bagi 19. Jadi itu merupakan bilangan prima. Sekarang kita mulai ke faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Berikut cara menentukan faktor prima suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut. Misal contoh yang pertama, tentukan faktor prima dari 6. Faktor prima berarti pertama-tama caranya yaitu kita mencari faktor dari 6. Ada yang masih ingat gimana cara mencari faktor dari 6? Ya, cari perkalian yang hasilnya 6. Berarti kita punya 1 kali 6 dan 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang dari faktor ini kita bisa menentukan faktor primanya. Faktor prima itu berarti kita ambil yang bilangan prima saja. Ada yang masih ingat tadi di yang sebelumnya Bunda udah bilang bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Berarti 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Jadi mencari faktor prima itu kuncinya adalah mencari faktor dan mengetahui bilangan prima. Jadi faktor prima itu yang diambil adalah hanya bilangan primanya saja. Yang kedua, tentukan faktor prima dari 20. Pertama-tama gimana caranya? Ya, tentukan faktor dari 20. Berarti perkalian yang hasilnya 20. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, sudah selesai. Dan berarti faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10,
dan 20. Setelah mendapatkan faktor, lalu tentukan bilangan primanya di antara faktor ini. Berarti ya 2. Lalu berapa lagi bilangan primanya? Kita punya 5. Apa ada lagi? Tidak. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Sekarang kita ke contoh ketiga. Tentukan faktor prima dari 36. Berarti sama ya caranya, tentukan faktor dari 36. Perkalian yang hasilnya 36 ada 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, dan 6 kali 6. Lalu ditulis faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Gimana cara menentukan faktor primanya? Kita cari bilangan prima di antara faktor-faktornya. Bilangan prima yang pertama ada, betul, 2. Berarti 2 dan 3. Apa ada lagi bilangan primanya? Bilangan primanya sudah tidak ada lagi, maka faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Diingat lagi bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi di sini semua bilangannya itu bukan merupakan bilangan prima seperti 4. 4 kan bisa dibagi, 6 juga, 9 juga. 9 bisa dibagi 3, 12 apalagi, 18 juga bukan, 36 juga bukan. Jadi faktor primanya yaitu 2 dan 3 saja. Oke, setelah tadi kita ada faktor prima, selanjutnya yaitu faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Masih di bilangan prima ya. Cara menentukan faktorisasi prima suatu bilangan, perhatikan contoh berikut. Nah, faktorisasi itu langkah-langkahnya yang pertama adalah bagilah bilangan dengan bilangan 2. Pertama itu kalau bisa kita mulai dengan membagi 2. Dibagi dengan 2. Lalu dibagi 2 terus, bagi 2 terus, bagi 2 terus. Kalau bisa dibagi 2. Nah, kalau nggak bisa dibagi 2, jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain. Seperti 3, 5, 7. Jadi, kalau masih bisa, pertama itu kita harus bagi 2. Kalau bisa dibagi 2. Bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 terus. Kalau bisa, kalau misalnya tidak bisa dibagi dengan 2, berarti lanjut naik jadi dibagi 3. Dibagi 3, dibagi 3, bagi 3 kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa lagi, dibagi 5. Kalau nggak bisa lagi, dibagi 7, dan seterusnya. Contoh, tentukan faktorisasi dari 12. 12, cari dulu. Nah, 12 kita gimana tadi pertama? Kita bagi dengan 2. Ini kita menggunakan metode pohon faktor ya, teman-teman. Kita bagi 2, 12 dibagi 2, hasilnya kita tulis di sebelahnya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi sama dengan 3. Karena 3 sudah merupakan bilangan prima juga,
maka kita stop sampai di 3. Kita sudah stop sampai di 3 saja. Jadi, faktorisasi dari 12 adalah 2, 2, 3. Kita ambil bilangan primanya saja. Faktorisasinya yaitu 2 kali 2 kali 3. Atau bisa dikecilin lagi. Di sini kan 2-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Itu cara menyederhanakannya. Dipangkatkan. Kita lihat contoh lain ya. Oh iya, jadi faktor primanya dari 12 adalah 2 dan 3. Sama seperti sebelumnya ya. Faktor primanya berarti hanya angkanya saja. Angka primanya yaitu 2 dan 3. Nah, selanjutnya tentukan faktorisasi dari 18. Sama ya. 18 kita bagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 kan tidak bisa. Kalau 9 nggak bisa dibagi 2, berarti kita naik. Jadi dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti sudah berhenti sampai di 3 saja. Jadi ada angka 2, 3, 3. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau bisa disederhanakan lagi jadi 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya dia di sini ada 2. Seperti itu. Next. Faktor primanya sama seperti tadi. Dia ada angka 2 dan 3. Sekarang kita ke contoh 3. Tentukan faktorisasi dari 60. Sama ya, 60 kita pertama-tama bagi 2 dulu. Karena dia bisa dibagi 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 juga bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2 lagi. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 karena tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 3. Pintar. 3, 15 bagi 3 sama dengan 5. Karena 5 merupakan bilangan prima juga, maka kita sudah stop sampai di 5 saja. Karena dia sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Oke, berarti di sini kita punya angka 2, 2, 3, dan 5. Kita ambil yang pembaginya saja, bilangan primanya saja. Oke, nah bilangan ini lalu kita kali. Jadi, faktorisasi dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau karena dia di sini 2-nya ada 2, kita sederhanakan. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Dan faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Jadi perbedaan faktorisasi dan faktor prima tuh kelihatan ya. Kalau faktorisasi itu kita ambil operasinya, bilangan primanya. Kalau faktor prima, kita ambil angka primanya saja. Tidak ada perhitungan operasi gitu. Sekarang kita ke latihan soal. Dia punya 3 soal di sini. Bisa dikerjakan, lalu dikumpulkan. Nanti seperti biasa, Budia berikan link. Kalau sudah selesai, kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan ditanya atau diulang-ulang lagi videonya. Bisa langsung tanya juga nggak apa-apa. Japri ya, langsung Japri Budia. Ada 3 soal,
dikerjakan. Kalau masih bingung ditanya, silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang di atas ya. Dengan kalimat-kalimatnya juga seperti itu. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.